Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Fajar Wiguna, NIM K12190039 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sela Logitasari, NIM K12190071 dari kelas A, Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2019. Nah, di sini saya dan teman saya akan membahas mengenai analisis wacana dari surat kabar online. Teman-temanku yang badan luar biasa, kalau kita lihat misalnya ini dari buku, ini analisis wacana, ini bisa kita kaji. Analisis wacana. Dari teks ini, analisis wacana, pragmatik, kajian teori dan analisis. Atau kita lihat di koran misalnya. Ini analisis wacana tulisan yang misalnya dalam sebuah laporan. Atau misalnya saya ambil juga misal dalam sebuah puisi. Analisis wacana. Ini bisa menjadi objek kajian analisis wacana. Jadi sebenarnya kita bisa mengkaji objek wacana di sebuah media cetak. Bisa juga media TV, media online, di YouTube, itu bisa kita gunakan, itu bisa kita kaji. Jadi sebenarnya teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita mau mengkaji analisis wacana secara tekstual, kita bisa melihat teks yang ada pada teks meme di media cetak, media online, itu bisa kita kaji sebagai objek kajian analisis wacana ya. Sekarang ini kita sedang bersama-sama menikmati sebuah teknologi. Artinya kita menikmati perkembangan teknologi yang setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detiknya kita itu tidak bisa menghitung kecepatannya. Seperti pada masa sekarang ini yang kita ketahui bersama, portal berita yang sudah tersaji sekian banyaknya, kemudian kita bisa mencari berita apapun dengan mudah, itu juga sebuah kenikmatan dari perkembangan teknologi yang ada. Nah, kemudian dari sebuah surat kabar yang tadinya bergerak secara cetak seperti koran cetak, majalah cetak, hingga komik dan lain sebagainya, kini sudah perlahan tergantikan atau beralih tepatnya kepada media-media yang digital atau online. Melalui media-media digital ataupun online tersebut, kita bisa menikmatinya dimanapun dan kapanpun dengan efisien tentunya. Nah, seperti yang terjadi pada surat kabar di negara kita dan negara di luar sana, itu sudah beralih kepada surat kabar online atau digital. Nah, dari surat kabar akan memuat informasi-informasi yang faktual dan aktual, seperti layaknya berita yang kita konsumsi dari koran cetak. Koran-koran atau surat kabar yang tersedia secara digital juga menampilkan informasi yang faktual dan aktual pastinya. Nah, dari wacana yang ada di dalam surat kabar itu mengandung beberapa wacana seperti wacana tajuk, wacana iklan, bahkan wacana berita. Kemudian dari wacana-wacana tersebut pastinya memiliki sebuah topik. Topik adalah sebuah pilihan atau bahasan yang ada dalam wacana. Tuh teman-teman. Nah, pemilihan sebuah topik ini pastinya tidak memisahkan antara kejadian atau isu-isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan topik sangatlah penting pada surat kabar, baik cetak maupun digital. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis wacana dalam surat kabar atau berita online dengan 3 tingkatan yang dicetuskan oleh Van Dijk. Yang pertama ada struktur makro, yang kedua ada superstruktur, dan yang ketiga ada struktur mikro. Nah, struktur yang pertama ada struktur makro, merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. Nah, yang kedua ada superstruktur, yaitu struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh. Dan yang ketiga ada struktur mikro, yaitu makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks, yakni ada kata, kalimat, preposisi, anak kalimat, parafrase, dan lain sebagainya.
Saya sekarang akan memberikan contoh analisis tersebut dari berita Kompasiana yang berjudul Peredaran Obat Sirup di Apotek terkait isu penyebab gagal ginjal akut pada anak, dan portal tempo.co berjudul Menkes pastikan penyebab gagal ginjal akut karena obat sirup. Nah, yang pertama, struktur makro. Berita yang terdapat pada portal Kompasiana dan tempo.co memiliki kesamaan mengenai tema atau topik yang ditulis, yaitu obat sirup penyebab sakit gagal ginjal akut pada anak. Nah, yang kedua ada super makro. Nah, setiap penulisan berita skemanya dimulai dengan penulisan judul. Bagian lead menunjukkan bagian yang akan menggiring pada inti wacana tersebut. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ketiga, pada portal berita kompasiana.com ditemukan unsur latar yang membahas mengenai apotek melakukan penarikan obat sirup tersebut. Nah, sedangkan pada portal Tempo ditemukan unsur kalimat, yaitu menampilkan penyebab gagal ginjal akut terhadap anak, kemudian diperjelas dengan kalimat penjelas yang berada di kalimat berikutnya.